A new life from the most impossible place, a grave. Nonetheless, he's here. Impossible. Yesterday, what looked like his failure was literally set in stone. But this morning, that stone is no longer where it was, and everything has changed. The enemy has been beaten, crushed, really. The celebration of what he pulled off Friday, it's over. How did this happen? He was lost, but now he's here, right in front of me. I didn't know it was him. Who would? But if it is, if it's him, it changes everything. It changes who I thought he was. It changes who I thought the enemy was. It changes me. He is risen. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru beserta dengan siswa-siswi sekalian. Sebelum kita memasuki ibadah Paskah pada hari ini, mari kita mempersiapkan diri dengan mengambil saat teduh sejenak. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Demikianlah perkataan Yesus kepada murid-muridnya saat ia duduk makan bersama-sama dengan mereka di perjamuan malam terakhir. Ia sangat bersuka untuk melakukan bagian dari kehendak Allah mengenai dirinya sebagai sang perantara. Hingga akhirnya pun ia ditangkap, menderita dan mati. Namun, di hari ketiga, ia bangkit, ia hidup. Bersoraklah dan bersukacitalah. Kematian telah dikalahkan. Mari kita merayakan kemenangannya dengan kerinduan yang sama dengan Sang Kristus. Anak-anak semua, mari kita sambil berdiri, kita menyanyikan suatu pujian bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami.
Mari kita mensyukuri bahwa ibadah Paskah ini terjadi karena pertolongan dan kerinduan Tuhan yang telah mengundang dan menyambut kita untuk merayakan kemenangan bersama Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari bersama-sama kita mengatakan amin. Paskah mengingatkan akan penebusan dosa dalam diri Tuhan Yesus yang telah membuat kita bersukacita karena berjumpa dengannya dan dipulihkan, sehingga kita semua dimenangkan dan dilayakan kembali menjadi keluarga Allah. Mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan yang berjudul Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Kasih karunia-Nya yang tanpa syarat dibuktikan dengan penghapusan hukuman bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Di dalam Roma 8 ayatnya yang pertama berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Anak-anak semua, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu segala kesalahan yang kami perbuat. Dengarkanlah pengakuan kami pada hari ini ya Tuhan, bahwa seringkali kami memikirkan kepentingan kami sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Dengan tulus, kami anak-anak-Mu mengakui kesalahan yang telah kami lakukan. Dan kiranya kebangkitan-Mu yang kami rayakan pada hari ini dapat mengubahkan hidup kami, dapat mengubahkan tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa pengakuan dosa kami. Amin. Anak-anak sekalian, mari
kita nyanyikan satu pujian untuk menyambut pengakuan dosa kita pada hari ini dengan pujian yang berjudul Puisi Mahakarya. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, mari sekarang kita dengarkan berita anugerah Tuhan. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan, maka kasih Kristus memerdekakan kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 8 ayatnya yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Mari kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Sebab Dia Hidup.
Mari kita siapkan hati kita siapkan waktu kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Yonatan. Shalom adik-adik dan juga rekan-rekan guru yang terkasih. Senang sekali rasanya saya Penatua Yonatan bisa menyapa saudara-saudara semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Baik di sini bukan hanya secara fisik, tetapi lebih lagi kita baik secara spiritual dan iman. Kita dapat merasakan sukacita, kita dapat bergembira, kita dapat merasakan damai sejahtera, semuanya karena Tuhan. Oleh karenanya saat ini saya mengundang kita sekalian untuk kita berdoa untuk perenungan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih karena Engkau telah hadir dan menjadi juru selamat bagi kami. Oleh karenanya hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali menghayati cinta kasih-Mu melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengar dan kami renungkan. Biarlah kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami hanya untuk sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Teman-teman dan rekan-rekan yang terkasih, saya mengundang kita sekalian untuk kita membuka satu bacaan menurut Lukas, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-14, ke-15, lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-19 hingga ke-20. Mari kita simak bersama-sama. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita." Ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mau mendengarkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar. HP-nya Kak Yonatan bunyi. Siapa ini yang telepon? Oh, mamahnya Kak Yonatan. Tunggu ya. Halo? Ya, Ma? Kenapa, Ma? Iya, ini Nathan lagi pelayanan buat SD Petra, Surabaya. Ya, kenapa? Hah? Meja makan? Oh, buat di rumah. Ya. Nanti Nathan carikan dulu ya. Ya. Sekarang Nathan mau pelayanan dulu nih. Ini ditunggu banyak orang nih. Ya? Ya, oke. Tuhan berkati. Namanya anak. Apalagi Kak Yonatan gak punya kakak, gak punya adik. Kalau orang tua Kak Yonatan ini mau minta tolong, pasti ya ke anaknya, bukan ke orang lain. Nah, sekarang ini rumahnya Kak Yonatan lagi direnovasi. Ya, nah ini tadi mamanya Kak Yonatan bingung, minta tolong dicarikan contoh meja makan dan desain ruang makan seperti apa. Nah, tapi coba kita tanya Mbah Google ya. Coba kita lihat di Mbah Google ini seperti apa. Wah, ternyata pilihannya banyak sekali ya, ternyata. Kira-kira yang mana ya yang harus Kak Yonatan pilih? Ayo coba bantu Kak Yonatan ya. Apa ini? Enggak. Kak Yonatan sukanya yang sederhana. Atau mungkin ini? Enggak suka terlalu putih, bersih. Ya. Mungkin yang lain. Nah, mungkin yang seperti ini. Sederhana. Bagus ya? Nah, tapi ngomong-ngomong adik-adik, kenapa sih memangnya kalau di rumah itu kita harus punya atau harus ada meja makan atau ruang makan? Kira-kira kenapa ya? Memangnya manfaatnya apa sih?
Apa ini sesuatu yang sangat penting untuk sebuah rumah? Belum lagi kalau seperti rumahnya Kak Yonatan ini ya, yang ternyata kecil atau sempit, kan jadi makin repot, sesak gitu ya. Kalau nggak ada meja makannya kan enak, bisa leluasa, bisa lari-larian, bisa main ke sana kemari gitu ya. Tapi adik-adik dan teman-teman sekalian, kalau kita renungkan lagi, walaupun meja atau ruang makan itu terlihat sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, atau nampaknya tidak terlalu penting, ternyata meja makan atau ruang makan itu banyak manfaatnya loh. Ada yang tahu nggak? Bukan hanya sekedar sebagai tempat menaruh makanan yang sudah dimasak, tetapi juga ada banyak hal yang baik yang terjadi di meja makan. Pertama, dengan adanya meja makan, dengan adanya makanan yang tersedia di hadapan kita, kita mengingat bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan masih mengingat kita. Kita masih bisa makan setiap hari dengan cukup. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Yang lebih istimewa lagi, Tuhan itu ternyata memakai banyak orang loh, supaya kita ini bisa makan. Loh, kok bisa Kak Yonatan? Apa contohnya? Nah, siapa di sini yang suka capcay merah? Wah, sedap sekali ya, enak sekali ini. Makannya berapa menit? Coba. Mungkin adik-adik makannya bisa cepat, ya, hanya 10 menit, ya, sudah habis. Tetapi coba kita ingat-ingat lagi. Sebelum kita makan, siapa saja yang sudah berperan di balik sayur capcay yang enak ini tadi? Bahannya, belinya pakai apa? Pakai uang. Wah, supaya dapat uang, orang tua kita harus apa? Bekerja. Ya, lalu orang tua kita atau bibi kita ini pergi ke pasar, cari bahannya satu-satu, dipersiapkan, dipotong-potong, dimasak 45 menit. Wah, ya. Belum lagi ini ada wortel, ada jamur, ada apa lagi? Sayur-sayuran yang lain. Loh, ini apa yang langsung jadi, teman-teman? Oh, enggak. Ini enggak langsung tumbuh. Ya, petani itu harus menanam benih terlebih dahulu, merawat, lalu tumbuh sehingga bisa dipanen dan bahkan dijual di pasar atau di swalayan. Untuk makanan yang habis dalam waktu 10 menit saja, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ini baru satu manfaat. Ya. Yang kedua, meja makan ini juga seringkali menjadi tempat untuk kita menjalin relasi, keakraban, dan kedekatan sebagai keluarga. Siapa yang sampai dengan hari ini sebelum sekolah atau waktu malam hari biasa makan bersama dengan keluarga atau orang tuanya? Pasti ada ya? Nah, kalau keluarga kita ini masih sering makan bersama, semestinya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita bisa semakin dekat dengan orang tua kita, dengan kakak atau adik kita. Kalau mereka sedih, kalau mereka senang, kita pun juga bisa mengetahuinya ketika kita sedang makan. Ya. Bahkan kita bisa juga belajar hal-hal yang baik di sana. Pengalaman dari orang tua kita, dari kakak atau adik kita, gitu ya. Kita juga belajar untuk jujur berbicara dari hati ke hati di meja makan itu. Kalau adik-adik sedang bersusah hati, orang tua kita juga akan dengan senang hati mendengarkan kita bercerita. Makan bersama itu membuat kita semakin dekat dan mengenal satu dengan yang lain. Ketika kita membentuk satu suasana yang santai dan menyenangkan ini. Ketika kita makan bersama ini, lalu hal ini juga pastinya akan membuat kita merasa aman, merasa saling percaya, dan bahkan saling menyayangi satu dengan yang lain. Hal inilah yang kemudian membuat ikatan keluarga kita ini semakin erat, semakin kuat di dalam Tuhan. Pun juga kalau adik-adik atau teman-teman berkunjung atau main ke rumah teman kita, ya, lalu diajak makan di ruang makan mereka. Wah, kita juga harus semestinya bersyukur. Sebab ini adalah bukti bahwa mereka menyambut kita. Kita sudah dianggap sebagai keluarga mereka. Kita bukan orang asing lagi, teman-teman.
Coba kalau kita jadi orang asing yang datang ke suatu rumah. Biasanya kita hanya berdiri di mana? Kita hanya berdiri atau sampai di depan rumah atau teras saja, gitu kan ya. Kalaupun sedikit kenal, ya bolehlah duduk di ruang tamu. Tapi kalau adik-adik sampai diajak makan ke dalam ruang makan mereka, itu artinya mereka percaya dan menerima kita seperti layaknya keluarga. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika hari perayaan Paskah Yahudi ini semakin dekat, para imam kepala dan orang Farisi ini mulai mencari cara untuk menangkap dan mencari Tuhan Yesus. Yesus yang selama beberapa tahun ini dia berkeliling, mengajar banyak orang, dia juga menyembuhkan dan menolong banyak orang, dan pada akhirnya banyak dari antara mereka yang percaya kepada Tuhan. Banyak dari antara mereka yang rela mengikut Yesus ini kemanapun Yesus pergi. Itulah sebabnya para pemimpin Yahudi pada waktu itu menjadi cemas, menjadi khawatir. Wah, ini Yesus semakin lama semakin dikenal oleh banyak orang. Makin banyak pengikutnya. Kalau ini dibiarkan, wah ini bisa-bisa bahaya. Ya, bisa-bisa kita kehilangan pengikut sebagai orang Farisi. Rakyat kita lebih menghormati dan mendengarkan dia daripada kita. Wah, oleh karenanya mereka berpikir untuk menggunakan segala cara untuk menyingkirkan Yesus. Nah, kalau situasinya seperti ini, adik-adik dan teman-teman, tentu kita tidak akan dengan mudah ya pergi kemanapun kita mau. Sama seperti Yesus, Yesus pun juga tidak mudah mencari tempat yang aman. Apalagi pada waktu itu mereka harus bersama-sama akan merayakan Paskah Yahudi. Yesus kemudian meminta tolong kepada Petrus dan Yohanes, muridnya ini, untuk pergi mencari tempat bagi mereka untuk bisa berkumpul makan bersama. Mereka bertanya kepada Yesus, "Loh Yesus, di mana kami bisa menemukan tempat ini?" Yesus berkata, "Ketika engkau masuk ke dalam kota nanti, engkau akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi air. Dialah orangnya, ikuti dia. Dialah yang harus engkau tanya." Dan benar, seperti apa yang dikatakan Yesus, mereka pada akhirnya dapat menemukan suatu tempat yang cukup aman untuk berkumpul dan makan bersama. Teman-teman yang terkasih, ada yang menarik di dalam perjalanan pelayanan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ini memiliki cara yang unik untuk mengenal para muridnya dan bahkan mengajak para muridnya untuk terlibat melayani bersama. Salah satunya adalah dengan cara makan bersama. Yesus memandang bahwa makan bersama ini sebagai sesuatu yang penting. Ya, tidak heran kalau teman-teman melihat di dalam Alkitab kita ini banyak sekali yang menceritakan peristiwa Yesus ini sedang makan bersama dengan para muridnya. Bahkan ada orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus dan mereka tergerak untuk menjadi murid Yesus dan melayaninya melalui peristiwa makan bersama dengan Yesus. Teman-teman masih mengingat ada seorang yang bernama Lewi atau Sakeus? Nah, mereka adalah contoh orangnya. Dan sampai pada malam terakhir menjelang penyalibannya pun, Yesus meluangkan waktu untuk makan Paskah bersama dengan para muridnya. Dan hal ini ternyata menjadi sebuah kerinduan yang begitu mendalam bagi Tuhan Yesus. Ketika mereka dapat berkumpul bukan hanya sekedar untuk makan bersama, tetapi mereka juga berbagi kasih dan saling menguatkan satu dengan yang lain melalui perjamuan makan ini tadi. Coba kita lihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-15 tadi, teman-teman. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Dalam terjemahan bahasa Inggris malah bermakna lebih dalam lagi. Yesus ini sangat merindukan. Yesus ini sangat menginginkan. Yesus sungguh-sungguh ingin melakukan hal ini bersama dengan mereka. Dan perkataan ini bukan berasal dari perkataan manusia atau perkataan para muridnya. Ini perkataan Yesus sendiri.
Itu artinya kerinduan yang begitu mendalam ini pertama-tama datang dari Allah. Yesus sendirilah yang berinisiatif untuk menjalin kedekatan dan keakraban itu bersama dengan para muridnya. Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba. Dia harus menderita. Jadi ini merupakan kesempatan yang terakhir sebelum ia sendiri melalui semua jalan penderitaannya. Karena itu ia sangat merindukannya. Sebelum dia masuk dalam jalan salib sebagai karya penebusan Allah terhadap umat manusia yang berdosa, Yesus ingin mendekat dan mengenal para muridnya secara pribadi, bercakap-cakap dari hati ke hati tanpa kehadiran orang lain. Hanya dengan Yesus, hanya dengan para muridnya, alone with God. Teman-teman dan adik-adik yang saya kasihi, kerinduan yang sama juga Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Yesus itu juga ternyata rindu untuk semakin dekat dengan kita dan menyapa kita para muridnya. Dia sungguh ingin dekat dengan kita dan mengenal kita semua secara pribadi, tidak terkecuali. Coba kalau suatu saat teman-teman bertemu dengan kawan lama atau teman lama, kemudian dari jauh mereka sudah mengenali kita dan bahkan menyambut kita. Dan bahkan menyebut nama kita. Bagaimana perasaan kita? Wah, tentu senang sekali. Kita masih diingat oleh mereka. Melalui perjumpaan ini, Yesus ingin mendekat dengan kita. Yesus juga ingin kita semua dari antara kita ini dapat mengenalnya secara pribadi dan bahkan merasakan cinta kasih Bapa yang begitu besar bagi umat manusia. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu sebegitu rindunya dengan kita, apakah kita juga punya kerinduan yang sama? Apakah kita juga semakin hari semakin ingin dekat dengan Tuhan? Rasanya kalau sehari saja tidak berjumpa dengan Tuhan, rasanya rindu sekali gitu ya. Ketika kita belajar di sekolah, ketika kita bisa melakukan berbagai tanggung jawab di sekolah, ketika kita juga bisa makan di rumah dengan cukup, ketika kita bisa beristirahat dengan nyenyak setiap malam, apakah itu semua semakin membuat kita ingin mengenal dan dekat dengan Tuhan yang telah memelihara kita? Ataukah sebaliknya, jangan-jangan ketika Tuhan ingin senantiasa dekat dengan kita, kitanya malah menjauh dari Tuhan. Kita malah sibuk dengan hidup kita sendiri. Kita tidak memiliki kerinduan yang sama. Kita tidak memiliki waktu untuk berdoa sama seperti Yesus yang berdoa kepada Bapanya. Kita enggan membaca firman Tuhan, beribadah, dan menjalin relasi yang hangat dan akrab dengan Tuhan. Kita punya 1001 alasan untuk kita tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Entah itu sibuk, entah itu tugasnya atau kegiatannya banyak, dan lain sebagainya. Ketika orang tua kita mengingatkan, ya, ayo, misalnya siapa namanya? Riko misalnya ya. Ayo Riko, tadi sudah berdoa atau baca firman Tuhan belum? Bentar Tomah, ya. Ini Riko masih asik loh bermain Mobile Legends atau PUBG gitu ya. Masih seru ini mah. Ya. Banyak teman-teman yang ikut gitu ya. Sambil marah-marah sampai lupa waktu, bahkan sampai lupa Tuhan. Padahal Tuhan ini tidak pernah sekalipun lupa dengan kita. Coba kita pikir, kapan Tuhan ini lupa dengan kita? Ya, lupa beri kita makan, lupa beri kita nafas kehidupan, lupa memberikan perlindungan kepada kita ketika kita pergi kemanapun kita mau. Tidak pernah kan? Ya. Perjamuan malam terakhir Yesus dengan para muridnya ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dunia ini dengan cara yang istimewa. Mengapa Kak Yonatan mengatakan ini sebagai peristiwa yang luar biasa? Karena ia sebagai Allah mau melibatkan manusia di dalam rencana dan rancangannya.
Kalau direnungkan, loh, buat apa Tuhan ini repot-repot mencari para muridnya dan hidup bersama para muridnya? Kalau Tuhan sendiri sebenarnya mampu menyelamatkan manusia dan dunia ini tanpa bantuan siapapun. Perjamuan malam ini dan juga perjamuan makan ini adalah bukti bahwa Tuhan itu sangat rindu berjumpa dengan kita dan ingin memulihkan setiap relasi manusia yang telah rusak karena dosa. Jauh sebelum kita ini mengaku setiap dosa dan kelemahan kita, Tuhan sudah terlebih dahulu menerima kita sebagai anak-anaknya. Bahkan Ia sendiri juga mau mengosongkan diri dan menjadi sama dengan kita, manusia yang berdosa. Seperti seorang raja yang turun dan hidup di tengah rakyatnya. Tuhan menjadikan kita semua sebagai keluarga Allah melalui karya penebusannya. Kita semua dipersatukan dengan Kristus melalui karya cinta kasih-Nya. Dari peristiwa Yesus yang makan bersama dengan para muridnya, kita belajar akan arti kesetiaan Yesus kepada Sang Bapa yang mengutusnya. Kita juga belajar untuk hidup di dalam pengampunan dan penerimaan satu dengan yang lain. Yesus ini sebenarnya juga tahu bahwa akan ada salah satu murid yang mengkhianatinya. Tetapi Yesus mau menerimanya sebagai jalan kemuliaan bagi Sang Bapa. Lebih lagi, Yesus mengajarkan satu nilai yang baik kepada para muridnya, yang sebenarnya setiap orang atau setiap kita bisa melakukannya, yaitu apa? Bahwa kita belajar untuk senantiasa mengingat. Ya, mari kita lihat ayatnya yang ke-19. Ketika Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para muridnya. Apa yang diperintahkan atau dikatakannya? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mengingat dan melakukan, itu adalah ciri-ciri persekutuan yang baik. Mengingat dan melakukan adalah ciri-ciri bahwa kita adalah murid yang baik. Seperti bangsa Israel yang pada waktu itu diperintahkan untuk merayakan Paskah supaya mereka senantiasa mengingat kembali perbuatan Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah juga memiliki makna yang penting bagi kita sebagai pengikut Kristus. Karena Paskah ini akan mengingatkan kita akan cinta kasih Allah yang tidak terbatas dan tidak terbalas, yaitu karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Pertanyaannya, sudahkah kita dengan setia mengingat dan melakukan segala perintah Tuhan? Sudahkah dunia merasakan cinta kasih Yesus Kristus melalui setiap kehadiran kita? Teman-teman dan adik-adik yang terkasih, siapa dari antara kita yang rumahnya pernah mati listrik di malam hari? Ketika ada yang sedang belajar, mengerjakan tugas, atau ketika kita sedang nonton TV, kita bersantai, atau mungkin sedang tidur malam, tiba-tiba lampunya mati, gelap. Gimana perasaannya? Wah, kaget Kak, gitu ya. Atau mungkin ada yang takut gelap, gitu ya. Langsung teriak dan cari papa mama. Papa mama ini di mana sih, gitu ya, sambil meraba-raba. Nah, kalau sudah gelap seperti ini, apa yang biasanya kita lakukan? Baca buku? Loh, gimana caranya Kak? Kan gelap ya, kan tulisannya jadi nggak kelihatan. Apa yang kita cari ketika sedang gelap? Makanan? Minuman? Loh, apalagi Kak? Nanti kalau makanannya ini salah masuk hidung atau telinga gimana? Apa yang kita cari? Ya, pastinya adalah lilin atau alat penerang. Ya, seperti punya Kak Yonatan ini. Ya, karena kamarnya Kak Yonatan ini tidak ada jendela, ketika lampu mati jadinya gelap sekali. Ya, makanya Kak Yonatan harus punya lampu atau biasanya pakai lilin. Ya. Dan ternyata keberadaan lampu atau lilin ini sangat berguna loh. Apalagi dalam kondisi yang sangat gelap. Yang tadinya tidak kelihatan jadi
kelihatan. Ya. Lampu atau lilin ini juga membantu kita untuk menerangi ruangan sekitar kita. Kalau kita mencari sesuatu, kita akan dengan mudah mendapatkan. Nah, ini membuktikan teman-teman bahwa kita semua sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa cahaya. Ada yang tidak butuh cahaya? Wah, tidak ada, gitu ya. Semua orang butuh cahaya. Siapa yang pernah berjalan di hutan malam-malam? Ya, karena Kak Yonatan ini hobinya atau sukanya naik gunung, Kak Yonatan ini pernah jalan menyusuri hutan tengah malam. Nah, Kak Yonatan harus punya alat seperti ini. Ya, supaya apa? Supaya jalannya terlihat. Kenapa? Karena kita ini bukan kelelawar atau burung hantu yang bisa melihat di dalam kegelapan. Mata manusia ini terbatas. Kita membutuhkan cahaya untuk dapat melihat. Setitik cahaya saja itu sudah sangat berguna. Ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, iman kita itu layaknya cahaya ini tadi. Lampu atau lilin itu tidak akan berguna kalau dia mati. Dia harus menyala supaya orang lain di sekitarnya dapat merasakan manfaat kehadirannya. Lilin itu juga harus memancarkan cahaya supaya ia dapat menolong orang lain untuk melihat dan berjalan. Lampu atau lilin itu juga harus terlihat dan bahkan berada di suatu tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya setiap sudut ruangan itu mendapatkan sinarnya. Nah, iman kita kepada Tuhan itu semestinya juga harus bercahaya dan menerangi dunia yang gelap ini, adik-adik. Seperti halnya kematian dan kebangkitan Kristus yang kita rayakan saat ini, Yesus hadir ke dunia menebus dosa manusia, membawa terang pengharapan bagi banyak orang. Ketika dunia mengajarkan kita untuk saling membenci, jadilah orang pertama yang berani untuk mengasihi. Ketika dunia mengajarkan kita untuk saling menghakimi, maka jadilah orang pertama yang mau untuk menerima orang lain apa adanya dan bahkan mengampuni. Ketika dunia mengajarkan kita untuk egois dan tidak peduli, jadilah orang pertama yang mau peduli dan memberi diri. Tidak perlu jauh-jauh, kita bisa memulainya dari keluarga kita atau lingkungan pertemanan persahabatan kita. Hidup kita ini, teman-teman, sudah ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karenanya, belajarlah untuk menjadi tangan Tuhan bagi dunia ini. In God's hands, we learn to be the God's hands. Selamat mengingat Tuhan. Selamat menjadi terang bagi dunia ini di dalam kebangkitannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari adik-adik dan juga rekan-rekan guru yang terkasih, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa ketika Engkau memperjumpakan kami semua dalam satu persekutuan yang indah. Engkau menjadikan kami keluarga besar SDK Petra 1 Surabaya. Tentu ini semua adalah perkenaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur bila mana kami saat ini sebagai murid, sebagai siswa, sebagai karyawan, sebagai guru, dan sebagai orang-orang yang Kau libatkan di dalam lembaga sekolah ini, kami semua bisa merayakan Paskah. Dan terlebih lagi kami pun juga bersyukur ya Tuhan, bila mana saat ini Engkau boleh kembali hadir bagi kami sebagai juru selamat yang mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur bila mana melalui kematian dan kebangkitan-Mu, maka kehidupan kami juga diubahkan. Biarlah saat ini ya Tuhan, kami belajar untuk dengan rendah hati mau mengenal Tuhan dan bahkan mengenal sesama kami dengan lebih lagi. Sama seperti Engkau sangat rindu untuk berjumpa dan bahkan makan bersama-sama dengan para murid-Mu, maka biarlah kami juga rindu untuk senantiasa berjumpa
dengan Tuhan dan bahkan dengan saudara-saudara seiman kami. Jadikanlah kami ya Tuhan sebagai keluarga kecil dan juga sebagai umat yang dikasihi Tuhan, biarlah kami juga memancarkan terang cinta kasih Tuhan. Biarlah setiap hari ketika kami boleh belajar, ketika kami boleh melakukan pekerjaan kami sebagai guru dan sebagai karyawan, kami boleh memanfaatkan kesempatan yang baik itu untuk memancarkan terang cinta kasih Tuhan. Dan biarlah ketika saat ini barangkali kami masih bergumul di masa pandemi ini sebagai lembaga pendidikan, maka biarlah Tuhan sendiri yang akan menaungi kami hari lepas hari. Inilah setiap kami ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami dan terlebih lagi perayaan Paskah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu, terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Kebangkitannya adalah sumber sukacita yang memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan syukur dengan memberitakan persembahan sambil mengingat nasihat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan bangkit berdiri dan dengan penuh semangat, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Dia Sungguh Baik.
Adik-adik dan rekan-rekan yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk kembali dalam kehidupan kita. Dan oleh karenanya, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kehidupan kita, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kebaktian Paskah pada tahun 2022 telah selesai. Semoga kebaktian kita di tahun ini boleh membawa sukacita di hati, bahkan boleh membuat kita semakin kuat dalam beriman kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan lanjut untuk melihat penampilan dari teman-teman kita yang ikut merayakan Paskah. Kita akan melihat tampilan-tampilannya setelah ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang kami kasihi, anak-anak yang kami cintai, dan Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati. Kami keluarga besar SD Kristen Petra 1 mengucapkan Selamat Paskah. Melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus, kita dapat meneladani pribadi Yesus Kristus, terutama dalam hal pelayanan dan pengorbanan bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Darahmu, karya Nicholas Juro Manuel, masih terngiang-ngiang di pikiranku. Betapa engkau menderita di Bukit Golgota. Tangan terpaku, tubuh penuh luka, karena disiksa. Darah mengalir di kepala, bermahkota duri. Perih menyayat hati, darah mengalir tak henti-henti, menetes ke muka bumi. Darahmu gantikan dosaku, darahmu sucikan hidupku. Darahmu menyelamatkan hidupku. Darahmu membuktikan cintamu.
Dari semua pelanggaran di dalam kasih, tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab tiada takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, Kau kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, Kau kasih Yesus selalu bersamaku. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the Sudah selesai. Karya Revandra Evan. Aku disucikan, aku dibenarkan. Salibnya membuatku mengerti
untukku dapat menggapaiku kembali. Kuasa gelap tak mampu menangkapnya. Sinar kemuliaannya jelas terasa. Ku tak takut, ku tak gentar. Dia Allah yang benar. Yesus telah mati dan bangkit bagiku dan bagimu. Keluar sebagai pemenang, musuh dilahapnya. Ia memulihkan hidupku, mengampuni sekali untuk selamanya. Sudah selesai. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Pengumuman Lomba Paskah tahun 2022. Pemenang lomba untuk kategori lomba poster manual kelas 1 sampai 3. Juara yang ketiga diraih oleh Giselle Safiera Hermanto. Juara yang kedua diraih oleh Cornelius Jasper Dante Wijaya. Juara yang pertama diraih oleh Selina Emily Handoyo.
Pemenang lomba kategori poster manual kelas 4 sampai 6. Juara yang ketiga diraih oleh Noel Jason Kurniawan. Juara yang kedua diraih oleh Yuwana Trevina Krismantara. Juara yang pertama diraih oleh Audrey Angeline Gunawan. Kategori lomba poster digital untuk kelas 1 sampai 3. Juara yang ketiga diraih oleh Cheris Valerie Chandra. Juara yang kedua oleh Gerald Winfried Chandra. Juara yang pertama oleh Beneta Triksi Kristianto. Kategori lomba poster digital untuk kelas 4 sampai 6. Juara yang ketiga diraih oleh Matthew Gerard. Juara yang kedua diraih oleh Winston Alexander Herman Saputra. Juara yang pertama diraih oleh Michelle Patricia. Pemenang lomba kategori membuat dan membaca puisi kelas 4 sampai 6. Juara yang ketiga diraih oleh Kenina Kaila. Hari yang cerah kebangkitan Yesus diperingati. Mengulas kembali perjalanan, kebajikan, dan kedamaian umat manusia. Juara kedua diraih oleh Gabriela Prasedion. Karya salibmu yang menyempurnakanku. Karya salibmu yang melayakkanku. Karya salibmu yang menyembuhkanku. Karya salibmu yang memulihkanku. Juara yang pertama diraih oleh Nicholas Juro. Masih terngiang-ngiang di pikiranku betapa engkau menderita di Bukit Golgota. Pemenang lomba kategori membuat dan membaca puisi kelas 1 sampai 3. Juara ketiga diraih oleh Lovely Miracle. Salib adalah bukti nyata bagiku. Kebangkitanmu memberikan kemenangan buat kami, umatmu. Juara yang kedua diraih oleh Selina Emily Handoyo. Oh, sungguh luar biasa. Olehnya manusia hidup dan diselamatkan. Olehnya manusia ditebus dari dosa. Juara yang pertama diraih oleh Revandra Putra. Salibnya membuatku mengerti. Kasihnya menghapuskan dosaku. Dia berikan hidupnya untukku, dapat menggapaiku kembali. Selamat untuk para pemenang dari Lomba Paskah tahun 2022. Kasih Kristus menyertai dan mencintai kita semua. Sampai berjumpa di Lomba Paskah tahun 2023.